aja berdua. Oh ya, oke. Hai Popel, saatnya pop up bareng lagi gitu ya. Yaudah, lu aja. Saatnya oke. Hai Popel, saatnya pop up bareng aku Mariara Dan aku Bunga Aureli. Kira-kira kita mau bakal bahas berita apa lagi ya kali ini? Penasaran? Langsung aja, ini dia yang pertama. Army Yang pertama, Army bergembira. Kamu silinder rabun jauh? Yang pertama, Army bergembira member BTS hadir dalam bentuk Tamagotchi. Bisa pelihara karakter yang kamu suka. Nah, Bandai Namco, perusahaan asal Jepang yang memproduksi Tamagotchi, akan merilis Tamagotchi dengan karakter animasi member BTS. Wow, yang diberi nama Tiny Ten. Mainan di era 1990-an ini dikenal sebagai hewan cyber atau cyber. Dan sekarang merambah ke berbagai karakter virtual. Nah, tujuh anggota BTS akan dibuat karakter virtual untuk Tiny Ten Tamagotchi. Pengguna bisa bermain game mini seperti menari, membuat kue, dan memberikan makanan. Favorit mereka selain itu, pemain juga diminta untuk menjaga tingkat stres karakter virtual tersebut. Bandai baru membuka pra pemesanan untuk Amerika. Seharga $19,99 US. Itu bacanya gimana ya? Bandai baru membuka pra pemesanan untuk Amerika seharga $19,99 US atau sekitar 287.000. Meskipun pra pemesanan sudah dibuka, perangkat Tiny Ten Tamagotchi BTS baru tersedia pada Oktober tahun ini. Hey. Enggak. Even aku bukan pecinta Korea, jadi aku nggak ngerti BTS gitu. Bukan. Tamagotchi itu apa? Mainan zaman dulu kecil kan? Mainan apa sih? Aku taunya kayak game-game yang di handphone ntar kasih dia makan, kita masak apa. Itu bukan handphone. Oh, ini gadget gitu. Tapi kalau zaman dulu itu kayak mainan kecil, jadi kita harus kasih makan. Kalau nggak kita kasih makan itu bakal mati. Iya nggak sih? Gambarnya seperti di atas. Ninggam seperti atas kayak gini nih bentuknya. Ya wajar, Popul aku nggak pernah kecil soalnya lahir langsung jadi model populer. Nah. Maaf ya. Langsung dibesarkan langsung. Iya. Kamu makannya apa, Beb? Aku kalau dari kecil aku makannya apa ya? Makannya sosis. Keren kaviar. Gini loh, Aku kalau mainan kayak telur aku taunya Kinder Joy. lah, lu tau nggak? Nggak boleh sebut Lu merek. tau nggak Kinder Joy? Bentuknya kayak Kinder Joy, tapi itu bisa dibuka begini. Terus kalau ya kita bisa kasih dia makan kayak apa sih, peliharaan gitu ya? Tombolnya ada kecil, Ada tombol. Jadi kalau misalkan kita ketinggalan di rumah, Tahu. aduh Tamagotchi gue belum gue kasih makan, pasti mati. Nah, gitu. Oh, tahu. Tahu nggak kan? Tahu, cuman aku tuh dari kecil udah sokul jadi cuek sama hal-hal kayak gitu. Sumpah, beneran. Pasti deh. lu kecil-kecil. Pasti lu kecilnya apa? Oh enggak, dulu aku kecilnya main Nintendo. Yang pakai tembak-tembakan, TV-nya ditembak. Dia Dor. main karet loncat enggak? Enggak Kalau bisa. gue mainnya apa? Demprak. Coklat. Jadi dulu kan aku kecilnya di kampung ya. Aku tuh termasuk yang agak-agak dibully gitu sama teman-teman. Soalnya main game-game yang bukan sombong, tapi emang kayak main karet terus apa yang kaki sebelah. Aku tuh nggak jago gitu-gituan. Kalau dulu gue kecil mainnya Galaxy. Sebenarnya mau main, tapi Demprak. kalau main nggak ada yang mau nemenin, soalnya pasti kalah terus kalau satu tim sama gue gitu. Kayak dokter-dokteran, Tendo. Barbie-Barbian. Iya, Barbie. Iya. Barbie-Barbian. Sebenarnya nggak introvert juga karena aku anaknya songong dari kecil. Banyak kok temennya, tapi banyak yang Jadi berarti musuhin. lu kecilnya ketua geng lah ya? Oh iya bener, gue pernah dimusuhin sama guru-guru gue gara-gara gue ngebosi. Dulu kan ada tuh penggaris kayu yang lebar gitu ya kalau di SD. Itu tuh temen gue bisa gue pukul pakai itu karena gue dulu kayak gue nggak nyampe ke ketua kelas. Cuman gue cewek yang paling punya power lah di kelas itu. Kelihatan sih sampai sekarang. Kelihatan sampai sekarang. Iya. Pantas. Kalau gue dulu kecilnya tomboy. Gue nemu cacing-cacingan di belakang, Mainnya gue jejelin.
Terus gue kelas 2 SD pernah dimusuhin satu kelas gara-gara gue beli kalkulator di sekolahan. Karena gue kalau ilmu logika itu gue pinter, kalau kayak pelajaran PPKN bla bla. Gua Tapi paling kalau suka matematika IPS. nol. Kalau Kekurangan gue IPS. di matematika. Terus ya udah gue beli. Boleh bukan keluarga. Nggak boleh. Iya makanya gue dimusuhin, dibully gue nih buat temen SD gue lihat nih video gue lihat nih. Kalau gue sukanya IPS. Mengenang masa lalu. Cia. Belajar sejarah, belajar sejarah. Iya, sejarah. Begitu sejarah ya. Oh berarti kan? pinter dong sejarahnya. Benar. Kalau gitu tanggal berapa Bung Hatta meninggal? Saya nggak tahu. Usah kejauhan. Next. Oke next. Lanjut. Berita viral yang kedua, Popel, di China ada makanan bernama tongci dan yang proses pembuatannya dengan cara direbus di dalam air kencing anak laki-laki. Iyo. Tongci dan yang tongsidan. Oke, sorry. Dibacanya Z atau Chin. Tongzidan yang artinya telur anak laki-laki perjaka merupakan cemilan favorit masyarakat di provinsi Zhejiang. Meski demikian, tidak sembarangan air seni yang digunakan loh. Air seni yang dipakai merebus telur tongji haruslah yang keluar dari bocah berusia di bawah 10 tahun. Enggak cuma di provinsi Zhejiang, makanan ini sudah menyebar seantero China. Wow. Bahkan menjadi camilan kegemaran warga di sana. Amazing. Biasanya warga China memasak tongci dan pada saat musim semi. Cara memasaknya cukup mudah namun agak lama. Pertama, telur yang masih utuh langsung direbus dalam panci yang sudah terisi urin. Wow. Masak hingga cangkang telur tersebut retak. Setelah itu tunggu beberapa saat hingga air urin habis atau asat. Masyarakat setempat mempercayai tongcidan mengandung sejumlah manfaat kesehatan seperti meningkatkan sirkulasi darah dan mencegah stroke. Aduh Popel, di China itu makanannya aneh-aneh banget ya. Bayangin aja urin anak di bawah 10 tahun tuh pesingnya kayak apa ya? Karena ompol dede bayi aja tuh udah males banget, apalagi dibuat makanan. Pantes ya di Gak sana ngerti lagi banyak kenapa virus yang macam-macam. Tapi Lu pernah ini nggak? Apa makanan ekstrim apa yang pernah lu coba? makanan ekstrim enggak sih, paling makan makanan mentah. Gue kayak normal-normal aja ya, cuman sashimi kalau gitu-gitu. ngebahas beda yang lain, kalau ngeliat di India itu makanan semua pakai tangan, pakai cemek-cemek. Itu adalah daki yang tertumpuk-tumpuk, pak, itu tuh kayak enak banget. Lu berdua kan suka kayak traveling jalan gitu. Nah, aku tuh anaknya kayak jangankan keluar negeri, di Indo aja tuh kayak makan itu yang pasti-pasti aja, yang gue suka-suka aja. Jadi kalau keluar juga kayak males coba-coba orangnya. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu aku mulai membiasakan kayak penasaran sama makanan aneh. Tapi anehnya yang masih wajar ya, nggak yang aneh-aneh banget sampai kayak urin gitu. Ngapain, kayak nggak ada hal lain yang bisa mencegah penyakit stroke gitu loh. Dan itu urin kan kotor ya, nggak bisa dimakan juga lah. Bakso tikus lu pernah? Oh, aku nggak tahu ya itu daging badak atau tikus, karena aku nggak tahu bikinnya. Gitu sih. Jadi ya udahlah ya, dosanya ditanggung sama abang. Iya. Jadi kalau Tapi mau kita kalau dulu baksonya viral, kalau masih kecil kan, kalau dengar bahasa tuh jangan beli bakso di situ, bakso tikus, itu nggak bakal ada yang beli kayak gitu tuh. nah ini contoh-contoh kayak bunga gini tuh yang suka memfitnah, nggak bagus ya guys ya. Gue hanya meluruskan, lu pernah nggak itu bertanya? Ya nggak, gimana bisa tahu, kan aku nggak ngeliat abangnya tuh beneran potong sapi, potong ayam, potong tikus, kan nggak tahu binatang apa, binatang melata yang dipotong, nggak tahu. Oke, lanjut. Berita yang ketiga, silakan Bunga. Yang ketiga, oke, lanjut. Jangan sembarangan ngomong. Nah, telepon angin tempat untuk berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Oh, ini horor ya guys. Oh, merinding saya. Sebuah kota di Jepang memiliki bilik telepon yang digunakan bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Bilik tersebut dinamai telepon angin. Telepon angin ini dibuat dengan alasan yang kuat, yaitu ketika kota Otsuchi menjadi satu dari sekian kota di Jepang yang dilanda gempa bumi dan tsunami pada tahun 2011. Bencana tersebut hampir menewaskan 16.000 orang. Bong. Gitu dong efeknya. Lanjut. Peristiwa tersebut tentu Agak halu, maaf ya Popel. Lanjut. Peristiwa tersebut tentu menyisakan kesedihan bagi mereka yang ditinggal oleh keluarga atau orang yang disayangi karena jadi korban.
Karena hal ini, seorang pria bernama Itaru Sasaki membangun bilik telepon tersebut di atas bukit di kota Otsuchi. Nah, pada awalnya Itaru membangun bilik telepon tersebut di halaman depan rumahnya. Bilik telepon itu dia gunakan untuk berkomunikasi dengan sepupunya yang menjadi korban tewas pada masa itu. Ya, ia tak bisa melupakan kematian sepupunya, jadi nggak bisa move on. Itu sengaja membuat telepon angin untuk bisa membantu menerima kenyataan pahit tersebut. Dari sanalah ia berinisiatif membangun bilik telepon serupa di atas bukit berumput di Otsuchi. Bilik telepon ini kemudian digunakan oleh penduduk setempat hingga turis untuk berkomunikasi saat merindukan seseorang yang telah meninggalkan mereka. Jadi dia teleponan sama arwah yang sudah meninggal gitu guys. Couple. Di dalam bilik pengguna bisa berbicara apa saja yang untuk meluapkan rasa rindu. Bahkan tak jarang orang mengungkapkan sesuatu kepada orang yang dia sayangi, tapi belum sempat diungkap semasa hidupnya. Jadi pas di masa hidupnya dia belum selesai gitu kan, dia nelpon pakai bilik itu untuk menyampaikan apa yang dia belum sampaikan lewat bilik telepon tersebut. Jadi, Kira-kira Popol percaya nggak sih sama bilik angin tersebut? iya, apakah itu cuman jin ya kan menyerupai Atau cuman halusinasi gitu kan? Kalau orang meninggal mikirin diri sendiri aja, gimana bisa tahu ada bilik telepon di situ? Tapi ya udahlah. Kan kalau di luar negeri kan punya telepon, kalau di Indonesia punya apa? Punya kiai. Siapa tuh? Ki Joko Bodo. Ki Joko Bodo ya, yang bisa menerawang semua ya kan. Kalau di Indonesia kan apapun bisa terjadi gitu kan. Kalau di luar Mistisnya kuat. masih mempercayai kayak bilik telepon atau yang kayak kemarin kisah Tangmo katanya dia sebenarnya ini segala macam. Tapi biarpun pakai logika juga sebenarnya nggak masuk akal juga. Tapi ya udahlah, kan kepercayaan orang beda-beda. Tapi kenapa kalau dia beda banget? It's okay. Oke guys, nah Sekarang kita udah selesai. Oke, sekian 3 berita yang sudah aku bacain buat kalian. Bentar, cut. Keep rolling and action. Oke, sekian 3 berita yang udah kita bacain buat kalian. Gimana? Kalian tertarik nggak Popel buat salah? Kalau Kalian tertarik nggak? Kira-kira kalian tertarik sama berita nomor keberapa nih? Kalau kalian masih kepo dengan berita-berita yang lain, kalian bisa tanya langsung di YouTube kita. Jadi kalian mau kita bahas apa, tinggal komen aja di betul. Instagram Popular Magazine Indonesia. Oke, dan jangan lupa like, comment, serta subscribe channel YouTube Popular Magazine Indonesia. See you. Bye bye.